Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran gara-gara industri yang mati, boleh kita rubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada yang kritik Pak, ngasih karangan bunga ke kantor Bapak gitu. Biarin, bunganya wangi kok bagus. Nggak apa-apa, jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, nggak suka. Cuman kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat, itu yang kita kerjakan. Kan sudah hitung alasannya kenapa, karena saya nggak mau industri kita mati. Terus kita biarkan yang ilegal hidup, itu ininya. Oh, nggak naik udah syukur, harusnya kan mereka minta turun, ujungnya minta turun sih. Mereka bilang sudah cukup nggak naik, sambil saya jaga market di sini supaya produk-produk legal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar. Alasannya kan kesehatan Pak, itu menurut Bapak gimana Pak? Siapa yang bilang? Kalau dia kesehatan, dia suruh kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran gara-gara industri yang mati, boleh kita rubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan. Kalau kita mau ngajarin supaya mereka nggak ngerokok, ya diajarin pengertian supaya nggak ngerokok. Dan harusnya bertahap. Saya belum melihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok kalau itu tutup semua. Jadi dia desain kebijakannya apa, nanti saya ikutin. Kalau bagus. Pak, soal yang kata Bapak dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 ini optimistis ke 5,5%, itu kalau misalnya di kuartal ini itu kira-kira di sektor apa aja yang bisa meningkatkan? Kalau saya pikir sih hampir across the board, yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang dan nanti properti akan tumbuh bagus. Walau nanti sahamnya naik, karena bank kan lagi bingung nyalurin uang kemana, bukan bingung lagi nyari-nyari. Saya pikir nanti pelan-pelan akan masuk sektor properti, di mana ketika orang pinjam kan jaminannya clear. Ini belum ke sana, saya pikir nggak lama lagi akan sana. Itu artinya semen akan naik kencang, makanan minuman akan naik kencang karena aktivitas ekonomi jalan. Jadi harusnya across the board yang mengalami pertumbuhan lebih cepat. Ini kan kita masukin ke sistem, nggak dipilih-pilih kan. Perbankan yang milih dan sistem yang milih sendiri. Jadi saya nggak sepintar pelaku ekonomi di sana untuk menemukan yang mana yang paling pas buat mereka. Yang saya lakukan adalah menciptakan keadaan di mana mereka mengoptimalkan apa-apa yang mereka butuhkan maupun bisnis apa yang mereka ingin kerjakan. Tentunya mereka udah hitung kan, kalau rugi ngapain dia masuk situ. Jadi kita ini seperti itu. Di setiap sektor pasti tumbuh dan pasti ada jago-jagonya di sana.